Si Indonesia akan bertanding melawan Jepang. Mau merdeka 2 kali kayaknya kita ini ya kan? Biawak out kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Buat merefresh kembali ingatan kita, karena minggu-minggu ini dunia sepak bola lagi pada terbalik ya wak gengnya. City jadi pau, MU makin jago, dan Arsenal udah pau dari dulu. Nah, sekedar mengingatkan, di klasemen sementara grup C ronde ketiga ini, Timnas Indonesia masih berada di peringkat kelima. Dari 4 match yang udah dimainkan, Timnas Indonesia baru dapat 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kali kalah. Di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia secara mengejutkan kalah 2-1 dari Timnas Cina. Yang mana di pertandingan itu, Coach Shin Tae-yong banyak dikritik karena merotasi para pemain kuncinya macam Rizky Ridho, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Bahkan Eliano Renders yang baru aja dinaturalisasi justru dicoret sama Coach Shin Tae-yong. Makanya banyak pengamat dan netizen yang mengkritik Coach Shin Tae-yong karena keputusannya ini. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri pun katanya sampai ngamuk sama Coach Shin Tae-yong karena kalah lawan Cina dan gak mainin para pemain intinya. Kalau menurutku wajar lah ini Pak Erick ngamuk ya kan? Kalau kalah tapi malah ketawa itu Erik ten Hag soalnya. Di pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang di Stadion GBK. Sebagai tuan rumah, jelas ini jadi kesempatan kita buat dapatin poin lawan Jepang. Bakal makin susah kalau main away ke Jepang soalnya ya kan? Kecuali kalau Timnas Jepang mainin pemain filmnya. Kalau itu bakalan makin semangat lah Timnas kita kurasa. Maksudku ini film laga Ultraman ya biawak? Bukan film laga biawak ya Ultraman. Untuk match lawan Jepang dari Arab Saudi ini, Coach Shin Tae-yong udah panggil 27 pemain. Di posisi kiper ada 3 nama yang dipanggil, yaitu Martin Paes, AP Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Si Hernando kemana nol? Kok tumben dia nggak dipanggil? Oh, kalau si Hernando masih dalam proses penyembuhan cedera bahunya wak geng. Main pakai 2 tangan aja belum tentu dikasih main sama Shin Tae-yong. Kemudian di posisi B, Coach Shin Tae-yong udah panggil beberapa pemain. Ada Bang J.I. Jess, Jordi Amat, Justin Hapner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Messi Hilgers. Tapi sayang sekali wak geng, Messi Hilgers terpaksa nggak bisa bergabung ke skuad timnas kita karena kemarin cedera pas main imbang lawan Ajax. Oh alah, kasihan juga ya. Di match sepenting ini di Stadion GBK yang menjadi kandang kita, timnas kita nggak bisa diperkuat sama Messi Hilgers. Padahal menurutku kualitas dan pengalamannya bisa banyak membantu timnas Indonesia di pertandingan lawan Jepang nanti. Tapi ingat, ini bukan timnas Hilgers. Ini timnas Indonesia. Gak bisa cuma Hilgers saja yang kita andalkan ya kan? Makanya buat kalian fans timnas, kalian gak usah lah ngerusuh di akun media sosial FC20. Messi Hilgers ini gak bisa main karena cedera. Jadi gak usah lah kalian bacotin klubnya. Bukan apa ya kan? Gak ada positifnya tindakan kalian kayak gitu. Yang ada malah si Messi Hilgers sendiri yang bakalan malu sama kawan-kawan, staf pelatih, dan manajemen klubnya. Mungkin kawan-kawan si Messi Hilgers ini bilang, "Woi biawak, kau atur dulu orang-orang di negaramu itu kocak. Masa kau yang cedera klub kita yang dirusuh? Kau orang Belanda kan? Kok bisa bahasa Indonesia juga kau biawak? Nggak mau sekalian dinaturalisasi juga kau?" Iya juga ya, namanya lagi didubbing si Cino biawak. Oh iya ya. Intinya gak usah lah kalian spam head comment di akun IG-nya FC20. Mending kalian spam aja hashtag Amorim out di IG-nya MU. Lebih pengen aku nengok si Erik ten Hag balik ke MU soalnya. Lagian gak kasihan kalian sama Bang Messi Hilgers ini. Kalau kalian ngemaki-maki, apa gak capek dia bolak-balik nge-Google Translate buat mencari tahu kalian ngomong apa? Tujuannya biar bisa dijelasin ke orang-orang di FC20 sana. Ini artinya apa, Mes? Oh, ini artinya kayak famos. Atau dalam bahasa Inggris, let's go. In Indonesia we say bangsat. Sebagai pengganti Messi Hilgers, Coach Shin Tae-yong juga udah panggil Kevin Dix yang baru aja selesai dinaturalisasi kemarin. Di posisi bek sayap kanan, Kevin Dix dipanggil bersama dengan para pemain lain macam Sandy Walsh dan Yaakob Sayuri. Lah terus si Asnawi kenapa nggak dipanggil nol? Kan kapten dia. Si Asnawi kemarin masih proses penyembuhan cedera dia wak geng. Makanya dia nggak dipanggil. Ya walaupun dia udah main di klubnya dan bilang ke Pak Sumarji kalau dia udah sembuh, tapi kayaknya tetap nggak bakal dipanggil lah sama Coach Shin Tae-yong buat match ini nanti. Sebetulnya si Asnawi ini nggak dipanggil bukan gara-gara cedera nol. Terus gara-gara apa biawak? Gara-gara tindakan indisipliner lah nol. Masa dilompatinnya kepala Messi Hilgers sama dia? Jadi utang nyawa kan Messi Hilgers sama si Asnawi. Ini harus dilangkahi balik lagi baru bisa batal. Kemudian di posisi bek kiri, Coach Shin Tae-yong udah manggil 5 pemain. Ada Calvin Verdong, Nathan Choaon, Sain Patinama, Pratama Arhan, dan Yance Sayuri. Nah si Sayuri ini yang agak mengejutkan menurutku. Mengejutkannya kenapa nol? Apa dia nggak layak buat dipanggil ke skuad timnas? Bukan gitu biawak, aku kaget aja dia tiba-tiba datang latihan. Soalnya biasanya langsung cedera dia habis dipanggil Coach Shin Tae-yong ke timnas. Tapi ada pertanyaan lucu nih dari Yance dan Yaakob Sayuri. Halo Garuda fans, yang mana Yance, yang mana Yaakob? Kalian lah dulu yang jawab. Mana Yance, mana Yaakob coba? Kalau aku nggak tahu pula mana yang Yaakob, mana yang Yance. Yang aku tahu yang PAUD tetap wasit Oman.
Kemudian di lini tengah Coach Sinteyong juga udah panggil beberapa pemain. Ada Prof Tom Haye, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Tapi sayangnya Ivar Jenner nggak bisa main pas lawan Jepang nanti karena akumulasi kartu kuning. Kalau menurut kalian siapa yang bakal main di tengah gantiin Ivar Jenner? Kalau menurutku sih Nathan atau Marcelino nol. Biasanya mereka yang main di tengah sama Prof Tom Haye kalau nggak ada Ivar Jenner. Betul juga kalian biawak. Menurutku juga Nathan Choaon ini. Soalnya nggak mungkin juga Martin Paes yang dimainkan jadi gelandang ya kan? Kemudian di posisi winger, Coach Sinteyong juga udah panggil beberapa pemain. Ada Wah Haji Ratna Rorat Mangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Eliano Renders. Sedangkan sebagai striker, Coach Sinteyong juga udah manggil Rafael Strike, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Kalau si Jens Raffin kenapa nggak dipanggil juga nol? Padahal lumayan bagus juga ya dia mainnya di Timnas U23. Ya karena masih dipakai di Timnas U23 lah. Kalau dia pun dipanggil ke Timnas Senior, nggak punya striker lagi lah nanti Coach Indra Safri ya kan? Sebetulnya nggak banyak ya perubahan skuad timnas ini dibanding sama Bahrain dan Cina kemarin. Paling cuma Mesilgers dan Asnawi aja pemain inti yang nggak dipanggil. Dan digantikan sama Kevin Dix dan Sayuris. Prediksiku di match lawan timnas Jepang nanti, Coach Sinteyong bakalan tetap pakai formasi 3-4-3 andalannya. Di posisi kiper bakalan tetap ditempati sama Martin Paes. Kemudian trio bek tengah menurutku bakalan ditempati sama Bang Jai Ijes, Rizky Ridho di kanan, dan Justin Habdar di sebelah kiri. Terus Jordi Amat di sebelah mana nol? Apa dia bakalan dicadangin? Oh, kalau Jordi Amat nanti main di belakang. Di belakangnya Sinteyong tapinya. Terus di posisi wingback kiri bakalan ditempati sama Calvin Verdong. Dan wingback kanan bakalan diisi sama Kevin Dix. Nah, debut Kevin Dix ini yang perlu kita tengok nanti. Soalnya dia jadi pemain Indonesia pertama yang pernah main di Liga Champions. Selain itu di Copenhagen musim ini Kevin Dix bisa main bagus di Liga Denmark dan Conference League. Makanya aku rasa dia bisa jadi kunci buat lawan Jepang nanti. Jangankan cuma lawan Jepang, tim sekelas MU aja dia bisa bikin tumbang. Kemudian di lini tengah menurutku bakalan diisi sama duet Prof Tom Haye dan Nathan Choaon. Sedangkan di lini serang ada trio Haji Ratnar, Eliano Renders, dan Rafael Strike. Sebetulnya agak nggak yakin aku Coach Sinteyong bakal mainin si Eliano ini jadi starter. Jangankan main jadi starter, pas lawan Cina kemarin aja dia cuma disuruh jaga koper. Sebetulnya agak susah peluang timnas Indonesia buat ngalahin Jepang ini. Saat ini timnas Jepang masih kokoh di puncak klasemen grup C dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan. Dari 4 match ini mereka belum pernah kalah dan bahkan udah bikin 15 gol dan cuma sekali kebobolan. Ngeri kali ya kan Jepang ini. Ketemu tim sekelas Australia dan Arab Saudi pun mereka bisa mendominasi. Sebetulnya di bawah Pak Erick Thohir ini timnas Indonesia udah berkembang dan jadi sekuat MU. Tapi di hadapan kita, timnas Jepang ini ibarat Liverpool. Makanya lebih mungkin menang lawan Argentina kita daripada lawan Jepang kurasa. Secara skuad timnas Jepang ini diperkuat banyak pemain bintang yang main di Liga Top Eropa. Ada Tomiyasu yang main di Arsenal, Endo yang main di Liverpool, Kubo yang main di Real Sociedad, Minamino di AS Monaco, dan Mitoma yang main di Brighton. Tapi untungnya bagi timnas kita, timnas Jepang ini nggak punya pemain yang main di MU. Emang kalau ada pemain MU kenapa nol? Kalau ada pemain MU bakalan lebih seru lah. Pasti bisa melawak dia di tengah-tengah pertandingan soalnya. Sebetulnya ada sedikit peluang dan kesempatan buat timnas Indonesia buat bisa ngalahin Jepang. Pernah kita dulu menang lawan Jepang soalnya. Match kapan itu nol? Tahun 1945 lah, bisa kita merdeka dan bikin Jepang nyerah soalnya. Habis merdeka pun pernah juga kita ngalahin Jepang. Nggak tanggung-tanggung wak geng, 7-0 kita buat Jepang terpongkeng. Oh mak, Jepang pun pernah meng-MU-kan diri rupanya kita buat. Selain itu, pertandingan lawan Jepang ini bakalan jadi ujian berat lah buat Coach Sinteyong. Soalnya banyak yang ngeritik dia habis lawan Cina kemarin ya kan? Apakah Coach Sinteyong bisa bangkit dan bisa tampil maksimal di match lawan Jepang nanti? Sebetulnya aku yakin kita semua sadar lah. Kalau lawan Jepang nanti udah susah lah peluang timnas Indonesia buat menang. Makanya ekspektasi kita pas lawan Jepang nanti bukan buat menang. Tapi lebih pengen nengok macam mana permainan timnas kita. Walaupun misalnya kalah, aku berharap setidaknya timnas Indonesia bisa ngasih perlawanan lah pas lawan Jepang nanti. Pasti nggak mau juga nih aku kalau timnas Indonesia kebantai 7-0 macam MU lawan Liverpool soalnya. Prediksiku sih, ini dia. Aku prediksi Jepang menang 3-2 dari Indonesia. Sengaja ikut prediksi kalah biar terbalik ya kan. Tapi bukannya nggak pengen Indonesia menang. Tapi aku rasa di match ini udah hitung kalah lah kita. Cuma aku berharap prediksiku kali ini kayak yang biasa, berselema. Biar Indonesia kita tetap menang ya kan. Pesanku sih cuma satu. Kayaknya kita lebih bagus bermain agak menunggu daripada bermain terbuka lawan Jepang. Aku jadi kepikiran apa kita main pakai formasi 7-0-2-1 aja ya kan. Kita main pakai 7 back biar susah ditembus sama Jepang. Pokoknya orang itu yang nyerang, kita yang jadi benteng Takeshinya. Jadi main bertahan terus kita selama 90 menit nol. Kapan ngegolinnya kita kalau kayak gitu? Nah, kita manfaatkanlah tinggi badan timnas kita buat main bola mati. Jadi mau dapat free kick dimanapun, bahkan dapat goal kick pun kita, langsung maju aja semua pemain timnas kita ke depan terus numpuk di kotak penalti Jepang. Cuma agak disisakan juga lah 2 wingback kita buat mengantisipasi counter attack Jepang. Nah habis itu misalnya dapat goal kick, udah langsung ditendang aja lah bola itu sama Martin Paes ke kotak penalti Jepang. Bola lambung kan 50-50. Bisa jadi gol, bisa jadi kena counter attack kita. Tapi slow kan udah kita minimalisir dengan adanya 2 wingback yang jaga tadi. Taktik ini high risk high return. Tapi peluang kita ngegolin juga besar. Ya kan wak geng? Wak geng?
Oi, masih kalian dengar kan ya aku cakap? Oi, biawak. Kok diam kalian? Aku jelasin taktik jenis loh ini buat kita bisa menang. Bukan gitu, Nol. Padahal MU-nya yang dilatih sama Ten Hag, tapi kok malah kau yang makin pauk, Nol? Kok pauk sih kalian bilang aku? Ini strategi jitu loh, Wak geng. Yakin kali aku. Bahkan Jepang pun pasti terheran-heran nengok taktik ini. Ya jelas terheran-heran lah, Nol. Kok udah merdeka 79 tahun masih pauk aja Indonesia ini dipikir Jepang. Enggak, Wak geng. Kalau diterapkan Sinteyong formasiku ini, ku jamin minimal 3 gol bersarang ke gawang Zion Suzuki. Kalau ke gawang Martin Paes berapa, Nol? 14 kayaknya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau menurutku taktikku ini tadi jenius sih. Mungkin ada dari kalian yang setuju, boleh kasih komentar lah. Sekalian dengan prediksi skor Indonesia-Jepang menurut kalian. Udah dulu ya, Wak geng, mau cabut dulu aku. Buat Jepang gak usah keras-keras sekali lah kalian ya bang. Masih mau kan bisnis kendaraan kalian lancar di Indonesia ini? Udah tau lah kalian harus mana ya kan, gak perlu kasih tahu. Kalau bisa sekalian juga lah bayarin utang negara kami ke Cina dong bang. Dadah Wak geng.